Kalau sekarang scroll Instagram, isinya kok banyak yang promosi madu, suplemen, dan asuransi ya. Banyak juga kenalan yang terus menawarkan skema penghasil uang menggiurkan lainnya. Inilah yang disebut MLM. Kalau sukses, bonusnya bukan hanya passive income berlimpah, tapi bisa juga dapat mobil, rumah, sampai paket jalan-jalan. Selama 2,5 tahun lah ya, sampai hari ini sih omset kurang lebih udah 15M ya. Kalau kita ngomong dari reward, itu udah dapet jalan-jalan, ada ke Korea, ada ke Dubai, ada ke Europe juga. Bisnis MLM sebenarnya tidak baru. Di Indonesia, MLM sudah mulai ada dari tahun 1986. Berjualan tanpa toko, konsep MLM unik karena mengandalkan jaringan pemasaran para mitranya. Tapi, kenapa konotasi bisnis MLM selalu negatif ya? Dan sebenarnya, ikut MLM untung atau buntung? Memang ketika kita survei tentang kendala yang dihadapi para mitra kita, ya, hampir 73% itu mereka katakan bahwa kendala dalam menjalankan bisnis adalah pandangan negatif masyarakat umum terhadap bisnis menjalankan. Selain iming-iming pendapatan pasif, alasan bergabung dalam MLM seringkali karena diajak oleh kenalan. Jujur waktu dijelasin tentang bisnis itu nggak ngerti itu apa-apaan nih, bulat ketemu bulat dapat duit. Ketika ketemu itu kan biasa ada upline-nya, tapi ada orang-orang lain juga yang berusaha untuk ikut mempengaruhi lah, atau mendorong kita untuk join. Nah udah gitu kan, udah percaya aja, lu join aja. Pendatang baru juga digoda oleh kisah sukses anggotanya, menjanjikan kebebasan finansial dan waktu kerja yang santai. Nyatanya, banyak yang bercerita bahwa energi dan waktu yang dibutuhkan untuk membina downline sama sekali tidak pasif. Anggota bisnis MLM pun terus bertambah, mencapai hampir 6 juta mitra di 2020. Angka transaksi penjualan langsung juga hampir tidak pernah merosot, dan terus memberikan pemasukan signifikan bagi negara. Sektor ini juga turut mensejahterakan produsen dalam negeri karena hampir 52% produk yang dijual merupakan produk lokal, dengan suplemen kesehatan dan produk kecantikan sebagai favorit. Ramainya peminat produk di skema penjualan langsung membuat banyak penjual harus inden dan mengantri untuk mendapatkan produk. Di balik reputasi yang negatif, industri penjualan langsung dapat mendorong perekonomian secara masif. Industri ini juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, terutama bagi tenaga kerja usia produktif dari berbagai latar belakang. Terlebih di situasi pandemi seperti ini, industri penjualan langsung terbukti tahan resesi dan mampu tetap bertumbuh. Pergeseran mayoritas perusahaan ke solusi online terbukti bisa mendukung kedekatan distributor dengan mitranya dan membantu mereka untuk terus untung. Di Indonesia, potensi bisnis MLM bisa terus berkembang karena besarnya pasokan sumber daya manusia, dibarengi dengan penguatan daya beli kelas menengah. Usia yang menjalankan bisnis ini ya, 50% lebih itu di rentang usia antara 24 sampai 30. Jadi mungkin milenial masuk di situ ya di awal-awal ya. Selain itu, bisnis MLM juga bisa menjadi sarana bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengasah kemampuan kewirausahaan dan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan di setiap jenjangnya. Karena yang namanya anak muda masih kuliah gitu kan, maksudnya kalau bisa dapat penghasilan tambahan, kenapa enggak? 56% masih menyatakan bahwa itu sumber pendapatan sampingan. Jadi memang masih 50-50 lah kalau saya katakan. Namun sekarang, pemerintah juga mulai lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin dan meregulasi industri ini, agar tidak merugikan masyarakat. Terlebih dengan menjamurnya perusahaan penjualan langsung, baik domestik maupun asing. Kita banyak kerjasama dengan instansi pemerintah termasuk dengan Satgas Waspada dari OJK memantau kegiatan-kegiatan yang sifatnya berindikasikan memanipulasi kegiatan masyarakat. Menurut Kementerian Perdagangan, sejak 2017, Satgas ini telah menutup lebih dari 800 usaha ilegal yang sebagian besar memanfaatkan sistem penjualan langsung. Nyatanya, masih banyak skema investasi bodong seperti skema Ponzi yang mengiming-imingi keuntungan besar dan instan. Jadi kita juga tidak menyalahkan bahwa sentimen negatif itu ada juga karena apa? Seperti tentang janji-janji, misalkan bisa menghasilkan sekian bonusnya tanpa penjelasan yang lebih lanjut. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah, bonus marketing tidak boleh melebihi 40%.
Yang legal itu seperti apa sih? Let's say kita hari ini modal kita 20 juta. 60% uang dari 20 juta itu akan masuk ke dalam perusahaan. Sedangkan 40%-nya ini adalah untuk payout-nya. Jadi itu untuk bayar bonus-bonus upline, bonus nanti reward jalan-jalan lah. Kalau kita join orang 20 juta, terus kita dapat bonus 10 juta, itu udah pasti scam karena payout-nya udah lebih dari itu 50% kan? Pada skema ilegal, sumber bonus juga berasal dari perekrutan orang baru. Padahal, pada skema yang benar, bonus harus berasal dari keuntungan penjualan produk. Peserta pun wajib curiga jika bonus tiba-tiba hilang ketika rekrutmen dihentikan, meski produk tetap terjual. Sejak tahun 2014, Appli telah berupaya agar Permendak nomor 32 tahun 2008 yang selama ini mengatur penyelenggaraan bisnis penjualan langsung dapat direvisi untuk menambahkan ciri-ciri skema piramida ke dalamnya. 7 tahun kemudian, hal ini pun akhirnya diamanatkan dalam UU Cipta Kerja melalui PP 29 tahun 2021 untuk memastikan bahwa bisnis penjualan langsung yang memiliki potensi besar ini tidak menjurus pada skema piramida yang merugikan masyarakat. Seringkali korban juga enggan melaporkan kecurangan, sehingga pemerintah harus lebih giat dalam merumuskan regulasi dan melindungi konsumen. Karena banyaknya investasi ilegal turut mencoreng reputasi dan merugikan perusahaan bisnis penjualan langsung yang legal dan beroperasi dengan benar. Padahal, praktik bisnis Ponzi berbeda dengan bisnis MLM yang memiliki produk jelas untuk dijual. Banyak oknum-oknum yang memanipulasi model bisnis kita ini menjadi satu skema yang bisa dianggap sebagai nawarin hal-hal yang tidak wajar dan boleh dikatakan sebagai penipuan atau kita bilangnya MTM. Masyarakat yang berminat tentunya harus lebih proaktif dalam mempelajari skema dan penawaran perusahaan sebelum memutuskan untuk bergabung. Kalau misalkan kita baru join MLM dan kita tidak pelajari sistemnya benar-benar, cara merekrutnya itu seperti apa sih, dan kita tidak punya komitmen, akan kasihan orang yang join. Menurut gue, itulah yang akhirnya bikin citra MLM ini kurang bagus. Karena jika dijalankan sesuai aturan, industri ini tidak hanya dapat menjadi sarana penghasilan dan melatih keterampilan kewirausahaan, tetapi juga berpotensi menjadi pendorong utama perekonomian Indonesia.